Buntut digelarnya acara gelar latihan bersama FPI dengan Dandim 0603 Lebak dicopot dari jabatannya. Komandan Kodim 0603 Lebak, Letkol CZI Ubaidillah dicopot dari jabatannya usai pemeriksaan pada Kamis lalu. Menurut informasi yang dihimpun dari detik.com, Ubaidillah dinilai tidak melaporkan kegiatan pembinaan bela negara kepada Danrem maupun Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra. Pangdam 3 Siliwangi pun akan segera mengganti posisi tersebut dengan pejabat baru. Kegiatan latihan bela negara Kodim Lebak dilakukan terhadap anggota Ormas Front Pembela Islam atau FPI Banten. Foto-foto latihan bela negara ini sempat diunggah oleh akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam pada 6 Januari yang lalu. Sementara itu TNI menegaskan menolak aktivitas bela negara yang dilakukan Ormas yang tidak pro Pancasila dan juga NKRI. Pangdam 3 Siliwangi Majen Muhammad Herindra di alun-alun kota Serang, Banten, Senin pagi menyebutkan pencopotan dilakukan karena kesalahan prosedur dilakukan Letkol CZI Ubaidillah. Menurut Pangdam, latihan bela negara harus memperoleh persetujuan secara hierarkis dengan melapor ke Danrem dan juga Pangdam. TNI akan menolak latihan kepada Ormas ataupun LSM yang tidak pro Pancasila dan tidak pro NKRI. Dan kita bergabung langsung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Jakarta saat ini. Iwan, apa kemudian yang menjadi alasan FPI ini diajak ataupun diberikan latihan militer oleh Dandim di Lebak, Banten? Ya Reinhardt, jika pertanyaannya adalah mengapa FPI diberikan pelatihan bela negara, maka jawabannya adalah sebenarnya tidak ada larangan resmi bahwa organisasi massa seperti FPI dilarang untuk mengikuti pelatihan bela negara. Dari sisi aspek legalitas bela negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 30, di situ hanya disebutkan bahwa yang berhak melakukan bela negara adalah setiap warga negara Indonesia. Dan itu juga diperkuat lagi dengan edaran yang dilakukan, yang disebar oleh Ditjen Pothhan Kementerian Pertahanan, di mana sosialisasi bela negara itu dilakukan dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan formalitas, yaitu lingkungan formal itu adalah lingkungan seperti SD, SMP, serta SMA, serta lingkungan pekerjaan, yaitu sasarannya adalah untuk pegawai negeri sipil, pegawai swasta, serta pegawai BUMN, dan yang ketiga adalah lingkungan sosialisasi untuk bagian lingkungan, di mana lingkungan ini adalah parpol serta ormas-ormas. Dan di sini tidak disebutkan pula bahwa FPI dilarang untuk melakukan bela negara, karena FPI sendiri adalah bukan organisasi terlarang di Indonesia seperti halnya PKI. Namun demikian, memang masalah ini menjadi mencuat karena FPI dinilai sebagai organisasi yang anti kemajemukan serta memiliki daya rusak yang luar biasa. Paling tidak demikian yang dirilis oleh Ketua Setara Institut, yaitu Hendardi, di mana ia menyayangkan jika FPI dilakukan pelatihan bela negara, maka bisa jadi nanti akan adanya sebuah semacam kedekatan dengan aparat keamanan, sehingga nantinya akan menyulitkan proses hukum jika nantinya ormas-ormas ini nantinya melanggar hukum, dan organisasi-organisasi tersebut bisa jadi besar kepala karena merasa dekat dengan aparat keamanan. Reinhardt. Baik, apakah kemudian pencopotan ini dikarenakan Dandim tersebut tidak tidak izin terlebih dahulu dengan Pangdam setempat? Apa yang kemudian menjadi penyebab dari dicopotnya Dandim di Lebak, Banten ini? Kalau sesuai dengan rilis yang memang disebutkan dari Pangdam Siliwangi, bahwa yang dilakukan oleh Dandim tersebut adalah menyalahi kesalahan prosedur, karena memang di militer itu terjadi semacam adanya unsur hierarkis, di mana satuan bawah harus melaporkan kegiatan yang dilakukannya kepada satuan atasnya, dan demikian juga sebaliknya, jika ada perintah dari satuan atas maka satuan bawah harus melaksanakannya. Namun demikian, hal ini bisa saja sebenarnya terjadi karena memang belum ada petunjuk teknis yang jelas mengenai sebenarnya siapa yang boleh melakukan pelatihan bela negara. Apakah satuan setingkat Kodim itu boleh melakukan latihan bela negara, ataukah setingkat Korem, ataukah mungkin setingkat Kodam atau batalion? Karena selama ini yang saya perhatikan di mana-mana, memang di batalion-batalion pun terjadi latihan bela negara yang terutama ditujukan kepada siswa-siswa sekolah setingkat SMP ataupun setingkat SMA, di mana latihannya sendiri sebenarnya bukan latihan militer, tapi latihannya seperti outbound, lebih semacam seperti outbound begitu, Reinhardt. Dan tapi di sini juga yang patut disadari bahwa organisasi massa seperti FPI memang tidak dilarang di Indonesia, dan karena itu sebenarnya secara legal ia berhak saja untuk melakukan untuk meminta untuk pelatihan bela negara kepada TNI ataupun kepada polisi. Reinhardt. Baik, terima kasih Iwan Hermawan, koresponden CNN Indonesia.